Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam Carong. Di konten kali ini saya akan mereview bahan fresh yang masih segar dari galian, dan kita akan mengenal jenis-jenis dan karakter bahan, yang mana sempur, yang mana kristal, dan yang mana boulder, agar teman-teman semua sebelum mengolah bahan atau mentreatment bahan, kita wajib ya harus mengenal karakter bahan, bagaimana bahan itu ada potensi jarongnya atau tidak, kita harus bisa tahu. Oke, simak video ini sampai tuntas agar teman-teman semua tidak gagal paham. Jangan di skip-skip, karena saya buat konten ini ya berbagi pengalaman, pengetahuan. Di sini saya bukan menggurui atau mengajari teman-teman sekalian, agar kita semua setidaknya bisa paham, tidak asal-asalan lagi cara mentreatment bahan Kalimaya Sempur. Oke, langsung saja kita review satu persatu. Nah, ini jenis bahan karakter dua badan tapi tidak menyatu ya. Yang putih ini Kalimaya kristal ya. Inilah yang disebut Kalimaya kristal, yang dikenal dengan sebutan milky kata orang itu, Kalimaya susu. Dan yang bagian luar ini boulder, lumpur-lumpur yang keras. Boulder. Nah, contoh jenis Kalimaya dan boulder, Kalimaya kristal dan Kalimaya boulder. Yang ini boulder dan yang ini Kalimaya kristal milky. Oke, next kita lanjut lagi ke bahan berikutnya. Nah, ini ada jarong natural alam tuh, kalian boleh lihat tuh ya, banyak nih warnanya, agak susah penerangan tuh, ada merah, ada hijau. Ini natural ya, belum diolah bahan. Nah, yang seperti ini dua badan juga, ini Kalimaya kristal ini ya, yang disebut dengan ciklapa kalau kata orang itu. Ini banyak nih jarong di dalamnya. Ini dua badan bercampur dengan sempur, tapi dia tidak menyatu, berpisah. Nah, ini sempur, ini bagian sini. Ini banyak jarongnya di dalam, merah, hijau, biru. Sebelum mengolah bahan, kita harus mengenal dulu karakter bahan, yang mana yang bagus untuk ditreatment, diolah, yang berpotensi mengeluarkan warna jarong. Kita harus paham teman-teman. Nah, karakter seperti ini sama seperti yang tadi, tidak bisa main panas berlebihan. Kalau bahan-bahan seperti ini cukup diurai, jangan main panas, langsung celup saja ke minyaknya setengah panas ya, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, ini Kalimaya ininya yang akan crack. Kalau tidak percaya, coba saja, pasti crack bahannya, karena itu pengalaman saya ya.
Makanya kalau untuk treatment bahan kalimia kristal itu sulit bro, perlu hati-hati mainnya. Ini banyak jarongnya di dalam nih, jarong natural alam tuh, merah kan. Oke, kita lanjut ke bahan yang berikutnya. Nah, ini baru yang dikatakan jenis sempur. Ini sempur full sempur, dan ini kalau di treatment berpotensi jarong ruyung karena seratnya udah kelihatan ya, dari luar sampai ke pompok itu. Ini ruyung. Diselimuti dengan silika. Karakter bahan yang seperti ini yang bagus biasanya di treatment, apalagi bagian luar dan pompoknya banyak bias warna. Kalau seperti ini enak ya, lumpurnya tipis, jadi kita nggak susah ngupas lumpurnya, paling bagian ini aja yang dikupas. Nah, bahan sempur tuh banyak bias warnanya. Jadi kita sebelum mentreatment bahan atau mengolah bahan, kita harus tahu dulu karakter dan jenis-jenis bahan agar tidak sembarangan kita mengolahnya atau mentreatmentnya ya teman-teman. Banyak tuh bias warna di pompok. Tuh banyak bias warna. Oke, kita akan lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, bahan sempur diselimuti dengan kalimaya abu, tapi tidak menyatu ya di bagian luar. Silikanya banyak. Ini sama seperti yang tadi, tinggal celup ke minyak panas. Tapi sebelum mengolah bahan, alangkah baiknya kita urai dulu, karena proses penguraian itu sangat penting untuk bahan gambling 0 jarong. Tidak bisa kalau tidak diurai, karena silika itu tidak akan mateng ya. Namanya bahan gambling itu silikanya itu belum mateng kalau menurut saya pribadi, kalau tidak diurai terlebih dahulu sebelum masuk ke treatment minyak. Tapi kalau bahan yang udah jarong natural dari alam, itu saya yakin silikanya sudah mateng karena proses di dalam tanah. Kalau yang belum ada jarong, masih ada bias warna, lebih baik kita urai dulu sebelum di treatment. Oke, kita lanjut ke bahan yang berikutnya. Nah, ini full kalimaya kristal atau kalimaya milky. Bahan seperti ini tidak bisa ditreatment ke minyak. Bahan-bahan kristal seperti ini tidak bisa treatment ke minyak ya teman-teman. Ini cukup direndam air saja, air hujan atau air ASI itu boleh,
atau air pH, dijemur. Cuman tidak ada jarongnya, ini bahan masih gambling. Kalimaya kristal ini sebenarnya sih sulit untuk di treatment, mau mengeluarkan warna atau jarong. Paling mentoknya di jarong tedeng. Bukan saya bilang tidak bisa, tapi sulit. Sepengalaman saya dan pernah sharing dengan teman-teman yang lain itu, kalau untuk khusus bahan kristal beda dengan sempur, sulit untuk treatmentnya, untuk mengeluarkan warna atau jarong. Paling mentok kalau keluar warna di jarong tedeng. Itu juga prosesnya lama, tidak seperti sempur. Biasanya kalau sempur itu bahannya bagus, silikanya udah mateng, 1 bulan itu udah banyak keluar jarong. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini karakter sempur, cuman dibalut dengan boulder, getah bagian luarnya. Bahan seperti ini ya yang bagus. Ini bagus, saya yakin bahan-bahan seperti ini pasti keluar jarong kalau di treatment. Dominan ke jarong sisit ya, saya yakin bahan-bahan seperti ini karena pengalaman saya. Karakter bahan seperti inilah yang berpotensi keluar jarong meski belum ada jarong-jarong natural ya. Tuh ada biasa warna di pompok. Ini bisa ruyung, bisa sisit jarongnya. Ini semua bahan ini masih fresh ya, natural, belum diurai. Bahan-bahan seperti ini lebih baik tidak usah dikupas lagi, amplas saja sedikit untuk membuka pori-pori. Tapi untuk pengamplasan setelah diurai saja, saran saya untuk mengamplas bahan ya. Simak terus video ini sampai tuntas, jangan di skip karena di akhir video akan saya kupas inti dari treatment bahan sempur agar lebih berpotensi keluar jarong ya. Misalkan dari 10 piece bahan setidaknya 2 atau 3 yang keluar. Tapi kalian harus simak sampai habis video ini karena di akhir video akan saya jelaskan kunci atau inti yang paling penting agar kita sukses ya treatment bahan bisa keluar jarong, bahan gambling. Kalau bahan natural dari alam sih nggak usah repot-repot, nggak usah diurai lah, tinggal celup minyak panas sudah melebar itu jarong karena silikanya memang udah benar mateng ya dari alam atau dari galian dalam tanah itu. Oke ya, inti dari treatment ini sebenarnya bagaimana cara agar bahan kita tidak banyak terbuang, paling tidak 50% bisa mengeluarkan warna atau jarong. Intinya adalah di fase penguraian, bagaimana caranya mematengin silika. Percuma banyak percakan kaca atau di pompok atau di badan bahan sempur itu silikanya banyak tapi silika itu belum mateng.
Jadi untuk mematengin silika itu sebenarnya di proses penguraian, itu inti dari treatment. Sebenarnya mengeluarkan jarum itu tidak sulit. Yang sulit itu bagaimana cara mematengin silika yang ada di bahan kalimaya sempur itu. Nah, jadi buat teman-teman, jangan langsung ke minyak kalau treatment, harus wajib diurai. Metode penguraian itu bebas, itu banyak. Kalian cari aja di searching Google, itu banyak. Ada yang pakai media air kolam, tabung filter akuarium, air hujan dan air kelapa, atau yang lain-lain, itu banyak untuk media penguraian. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan media penguraian air kelapa dan air hujan. Dan durasi yang saya gunakan itu untuk waktu yang cepat itu 2 minggu, untuk waktu yang lama itu 1 bulan. Dan setiap fase penguraian itu bahan harus benar-benar kering, dikeringkan dulu atau diangin-anginkan saja, jangan dibakar atau digarang ya, dipanaskan, cukup diangin-anginkan saja. Nah, kalau di fase penguraian silika itu belum matang, untuk membedakan silika itu matang atau tidak, di silika itu atau bercakan seperti kaca itu, kalian lihat saja di bagian pompok. Kalau bahan sempur itu biasanya ada bias warna seperti warnanya itu berganti-ganti ya. Kalau kita center, kita putar-putar, itu warna merah, kuning, hijau atau biru gitu, itu tandanya silika itu sudah matang. Tapi balik lagi cara kita ke treatment minyaknya atau ke perawatannya. Kalau kita main panas yang berlebih-lebihan, itu pasti akan mati silikanya, ngedop, warnanya ngedop putih ya, seperti uban gitu. Sudah, kalau sudah seperti uban itu susah untuk mengeluarkan warna atau mengeluarkan jarum. Jadi intinya main panas jangan berlebih-lebihan. Saran saya jangan digoreng, karena bahan sempur ini tidak seperti batu aki ya, yang sudah kristal seperti kalimaya kristal itu. Dia masih bahan fosil seperti kayu. Jadi kalau kita main panas terlalu berlebihan atau digoreng sampai 15 menit, 30 menit, saya yakin silikanya pasti akan mati dan bahan kemungkinan akan rapuh atau crack. Coba saja kalau tidak percaya, karena itu pengalaman saya pribadi. Jadi intinya kita treatment atau mengolah bahan sempur ini wajib diurai, itu intinya. Bukan bagaimana cara mengeluarkan jarum, mengeluarkan warna, bagaimana cara mematengin silika yang ada di bahan itu. Itulah inti penting dari treatment kalimaya di fase penguraian, yaitu bagaimana cara mematengin silika yang ada di bahan sempur ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kita kali ini. Mungkin ada beberapa piece dari bahan yang ada di sini akan saya treatment, mungkin sekitar 5 atau kurang lebih lah akan saya treatment. Mungkin minggu depan akan saya update untuk fase penguraian ya. Dan media yang saya gunakan itu air kelapa dan hujan. Untuk bahan yang kecil-kecil seperti ini kemungkinan akan saya urai dengan durasi waktu 2 minggu ya, kurang lebih untuk fase penguraian. Bila silika di bahan itu belum ada bias warna, akan saya ulangin lagi sampai 2 atau 3 kali. Durasinya sama 2 minggu dengan metode air hujan dan air kelapa. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus channel Kalimaya Sempur agar bisa berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jarong.